Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab perubahan lingkungan tentang materi pencemaran lingkungan. Lingkungan dapat mengalami perubahan karena kegiatan manusia atau peristiwa alam. Perubahan lingkungan dapat menurunkan mutu lingkungan yang pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Contoh tindakan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan adalah penebangan hutan dan penggunaan pestisida dan sistem pertanian monokultur. Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu menurut tempat terjadinya dan menurut penyebabnya. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dibagi menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Sedangkan menurut penyebabnya, pencemaran dibagi menjadi pencemaran fisik, kimia, biologi, suara, dan radioaktif. Yang pertama, pencemaran udara dapat disebabkan karena adanya asap dari cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Kemudian bahan dan partikel-partikel radioaktif, asap dari pembakaran batu bara, dan klorofluorokarbon yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan seperti kulkas, AC mobil, dan lain-lain. Hal itu dapat menyebabkan atau meningkatkan pencemaran udara semakin memburuk. Dampak pencemaran udara menyebabkan penurunan kualitas udara untuk respirasi semua organisme dan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat seperti adanya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Pencegahan dan penanggulangannya dapat melakukan penghijauan dan reboisasi, dapat menurunkan polusi udara oleh karbon dioksida, kemudian pengawasan yang ketat di wilayah hutan yang rawan kebakaran dan pemberian sanksi yang tegas bagi ada yang melanggar. Kedua, pencemaran air dapat disebabkan karena pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga yang dibuang ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai, dan adanya tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumber minyak yang dilepaskan ke pantai. Dampak pencemaran air dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak baik dikonsumsi, kematian ikan dan biota air, serta menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya gangguan ginjal. Pencegahan dan penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu penggunaan pupuk organik dan pupuk kompos, serta mengurangi pupuk pestisida, menghindari penggunaan racun dan peledak saat menangkap ikan, dan pembangunan industri disertai dengan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dan juga melakukan penghijauan. Yang ketiga, pencemaran tanah dapat disebabkan karena sampah plastik, pecahan kaca, logam, maupun karet yang ditimbun dalam tanah. Kemudian sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah, limbah deterjen yang dibuang ke tanah, pengikisan lapisan humus oleh air, dan deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Dampak pencemaran tanah dapat menurunkan kesuburan tanah, membunuh organisme pengurai, dan senyawa asam dari hujan asam akan menyebabkan perubahan pH keasaman tanah yang berdampak tidak baik terhadap penyerapan zat hara tanah oleh tumbuhan. Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan mendaur ulang sampah plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Kemudian limbah deterjen sebaiknya jangan dibuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Untuk menghindari pengikisan lapisan humus oleh air hujan dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian tanaman, karena tanaman dapat menyerap air. Pencemaran menurut penyebabnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, pencemaran fisik disebabkan oleh benda-benda yang secara fisik menyebabkan pencemaran seperti kaca, logam, kaleng-kaleng bekas, dan plastik. Yang kedua, pencemaran kimia disebabkan oleh pestisida, pupuk, dan logam-logam berat.
Yang ketiga, pencemaran biologi disebabkan oleh bakteri, terutama bakteri patogen seperti virus, protozoa, maupun jamur. Yang keempat, pencemaran suara disebabkan oleh suara kendaraan bermotor, mobil, kereta api, pesawat yang tinggal landas, dan tape recorder yang volumenya terlalu keras. Yang kelima, pencemaran radioaktif disebabkan oleh unsur-unsur radioaktif seperti limbah nuklir, kebocoran reaktor nuklir, ledakan bom, dan percobaan senjata nuklir. Nah, itulah materi mengenai pencemaran lingkungan. Semoga bisa dipelajari dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.